Emosi merupakan bagian esensial dari pengalaman manusia yang bisa menjadi sumber kebahagiaan sekaligus tantangan yang besar. Emosi memengaruhi pikiran, cara kita membuat keputusan, dan hubungan kita dengan orang lain. Ketika emosi tidak dikelola dengan baik, mereka dapat mengakibatkan stres berlebihan, hubungan yang rusak, bahkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Di sisi lain, kemampuan untuk mengendalikan emosi dapat memperkuat ketenangan batin, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Oleh karena itu, memahami dan mengontrol emosi adalah kemampuan yang berharga, yang dapat mengubah cara kita menjalani kehidupan. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat lebih dalam tentang konsep mengontrol emosi, dari pemahaman psikologisnya, mengapa ini sangat penting, hingga teknik-teknik praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan ini akan mencakup aspek-aspek seperti kecerdasan emosional, peran pola pikir, pentingnya kesadaran diri, serta strategi praktis yang terbukti dapat membantu mengontrol emosi dalam berbagai situasi. Emosi adalah respons alami yang dimiliki manusia dalam menghadapi situasi yang menimbulkan reaksi mental dan fisik. Setiap emosi memiliki intensitas yang berbeda dan dipengaruhi oleh situasi, kondisi fisik, pengalaman masa lalu, dan pola pikir seseorang. Emosi bisa sangat sederhana, seperti rasa suka atau tidak suka, dan juga bisa sangat kompleks seperti rasa cemburu atau kekecewaan. Berikut beberapa komponen yang membentuk emosi. Perasaan subjektif. Perasaan subjektif adalah pengalaman pribadi kita terhadap emosi, seperti perasaan bahagia, sedih, marah, atau takut. Perasaan ini merupakan aspek yang paling terasa dalam emosi dan seringkali menjadi pemicu tindakan kita. Respon fisiologis. Emosi juga menciptakan respon fisik di tubuh kita. Ketika kita marah, jantung bisa berdebar lebih cepat, telapak tangan berkeringat, atau wajah memerah. Ketika cemas, kita mungkin merasa tegang, sulit bernapas, atau gelisah. Respon fisik ini adalah bagian dari sistem saraf tubuh yang berfungsi sebagai reaksi otomatis terhadap situasi tertentu. Ekspresi. Emosi bisa diekspresikan melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Ini adalah cara kita mengkomunikasikan emosi kita kepada orang lain. Ekspresi ini seringkali terjadi secara spontan dan tanpa disadari. Misalnya dengan melipat tangan saat merasa tidak nyaman, atau mengernyitkan dahi saat marah. Mengontrol emosi bukan berarti menekan atau menyembunyikan emosi, melainkan memahami, mengelola, dan mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Kontrol emosi yang baik memungkinkan seseorang untuk merespons situasi dengan lebih bijaksana, bukan sekadar bereaksi secara impulsif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kontrol emosi sangat penting. Menghindari konflik. Mengendalikan emosi dapat membantu kita merespons situasi sulit tanpa memperparah konflik. Hal ini penting dalam hubungan, baik dengan keluarga, pasangan, maupun rekan kerja. Emosi yang tak terkendali seperti kemarahan atau kekecewaan seringkali dapat merusak komunikasi dan memperburuk situasi yang mungkin sebenarnya bisa diselesaikan dengan tenang. Mengurangi stres. Emosi yang tak terkendali seringkali menyebabkan peningkatan stres dan kecemasan. Dengan mengelola emosi, kita dapat menghindari akumulasi stres berlebihan yang dapat berpengaruh buruk pada kesehatan fisik dan mental. Meningkatkan kesehatan mental. Emosi yang terlalu intens, terutama jika sering terjadi, dapat menyebabkan berbagai masalah mental seperti depresi, kecemasan, dan burnout. Dengan mengelola emosi, kita bisa menjaga kesehatan mental tetap stabil dan menghindari dampak negatif dari emosi negatif yang tidak terkendali. Mengoptimalkan pengambilan keputusan. Ketika emosi tidak terkendali, pengambilan keputusan seringkali menjadi impulsif dan kurang rasional. Dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan logika dan data daripada emosi sesaat. Kemampuan untuk mengontrol emosi terkait erat dengan kecerdasan emosional, EQ. EQ adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi kita dengan cara yang sehat dan efektif.
EQ mencakup 4 komponen utama. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami dan mengenali perasaan kita sendiri. Dengan memahami perasaan kita sendiri, kita bisa mengetahui emosi apa yang sedang kita rasakan dan alasan di balik munculnya emosi tersebut. Kesadaran diri memungkinkan kita untuk tidak langsung bertindak impulsif ketika merasakan emosi kuat. Pengelolaan diri. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan atau mengelola emosi kita dengan bijak. Pengelolaan diri melibatkan menenangkan diri ketika marah atau cemas, dan menghindari respons yang impulsif. Dengan kata lain, pengelolaan diri adalah kemampuan untuk tidak langsung bertindak berdasarkan perasaan, tetapi memberi diri waktu untuk berpikir. Empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Ini membantu kita menempatkan diri pada posisi orang lain dan merespons dengan lebih bijaksana. Dalam situasi yang penuh konflik, empati memungkinkan kita untuk menghindari penilaian yang berlebihan dan berusaha mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Keterampilan sosial ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Keterampilan sosial melibatkan kemampuan untuk memahami emosi orang lain, mengekspresikan diri dengan cara yang sehat, dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Beberapa teknik yang efektif untuk membantu mengontrol emosi dalam kehidupan sehari-hari meliputi: 1. Teknik pernafasan dalam. Salah satu teknik yang paling efektif untuk meredakan emosi adalah dengan bernafas dalam-dalam. Pernafasan dalam dapat membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi respons fisik tubuh terhadap stres. Teknik ini bisa dilakukan dengan menarik nafas dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Mengulanginya beberapa kali dapat membantu menenangkan pikiran dan menurunkan tekanan darah. 2. Mengidentifikasi dan menghindari pemicu emosi. Setiap orang memiliki pemicu emosi yang berbeda, dan menyadari apa yang memicu emosi negatif kita adalah langkah penting dalam mengontrolnya. Dengan mengetahui pemicu emosi, kita bisa menghindari situasi yang memicu perasaan negatif atau mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi tersebut dengan lebih tenang. 3. Menerapkan teknik reframing, melihat dari sudut pandang berbeda. Reframing adalah teknik untuk melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Ketika kita merasa frustrasi, cobalah untuk melihat situasi tersebut dari sudut pandang yang lebih positif atau mencari hikmah di baliknya. Dengan mengubah cara pandang kita terhadap situasi yang memicu emosi negatif, kita bisa lebih mengontrol perasaan kita dan menghindari reaksi berlebihan. 4. Berlatih mindfulness dan meditasi. Mindfulness adalah latihan untuk tetap sadar dan fokus pada momen saat ini tanpa menghakimi. Teknik ini membantu kita untuk memperhatikan emosi tanpa harus meresponsnya dengan impulsif. Meditasi juga membantu mengelola emosi dengan cara menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Latihan mindfulness dan meditasi setiap hari, bahkan hanya 5-10 menit, dapat membantu menjaga keseimbangan emosional. 5. Menyediakan waktu untuk beristirahat dan merefresh pikiran. Kadang-kadang, ketika emosi memuncak, cara terbaik untuk mengelolanya adalah dengan memberi diri kita waktu untuk menjauh dari situasi tersebut dan mengambil jeda. Teknik ini dikenal sebagai time out dan membantu memberikan ruang bagi diri kita untuk merenung, menenangkan pikiran, dan memikirkan solusi yang lebih bijaksana. Pola pikir, mindset, juga memainkan peran penting dalam bagaimana kita mengelola emosi. Dengan pola pikir positif dan growth mindset, kita bisa mengembangkan kemampuan untuk mengelola tantangan hidup dengan cara yang lebih bijak. Pola pikir yang sehat memungkinkan kita untuk merespons emosi dengan cara yang lebih terkontrol dan produktif. Kemampuan untuk mengontrol emosi sangat penting dalam interaksi sosial dan profesional. Emosi yang tidak terkendali bisa menyebabkan kesalahpahaman, ketegangan, bahkan kerusakan hubungan. Untuk menjaga hubungan yang sehat, penting bagi kita untuk mempraktikkan empati, komunikasi yang asertif, dan menjaga bahasa tubuh yang tenang. Ketika kita belajar untuk mengontrol emosi dengan baik, kita bisa merasakan banyak manfaat seperti kesehatan mental yang lebih baik,
Dengan mengelola emosi, kita dapat mengurangi risiko gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau stres yang berlebihan. Hubungan sosial yang harmonis. Mengontrol emosi membantu kita untuk membangun dan menjaga hubungan sosial yang lebih baik dan harmonis. Produktivitas yang lebih baik. Dengan emosi yang terkendali, kita bisa fokus pada tugas dan tujuan kita tanpa gangguan dari emosi negatif yang mengganggu.